Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Agus Firmansyah. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan kepada teman-teman materi yang telah saya buat, yaitu topik 7, perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan. Adapun fungsi perencanaan haruslah dilakukan terlebih dahulu daripada fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan juga pengawasan. Ini merupakan salah satu sifat utama dari fungsi perencanaan. Adapun sifat-sifat yang lain dari fungsi perencanaan adalah sumbangan terhadap tujuan serta efisiensi dari rencana itu sendiri. Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk perencanaan tersebut. Pertama yaitu tujuan atau objektif. Merupakan suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu kebijaksanaan atau policy, yaitu suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Yang keempat yaitu prosedur. Merupakan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Kemudian yang kelima yaitu aturan atau rule. Adalah suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Yang keenam, program. Merupakan campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan juga pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semua ini akan menciptakan adanya tindakan. Selanjutnya yaitu kegunaan perencanaan. Dibanding dengan fungsi-fungsi yang lain, perencanaan adalah sangat penting sebab merupakan fungsi dasar bagi fungsi-fungsi tersebut. Adapun kegunaan daripada perencanaan ini adalah yang pertama yaitu mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Waktu yang akan datang bersifat tidak statis, akan tetapi selalu bersifat dinamis dan juga berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan. Yang kedua yaitu mengarah perhatian pada tujuan. Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga memperingan biaya. Dengan adanya perencanaan memungkinkan diadakan penghematan ongkos-ongkos, sebab semua kegiatan dapat dilakukan dengan efisien dan juga efektif. Yang keempat yaitu merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang sulit untuk diukur keefektifannya tanpa adanya perencanaan. Seperti telah diuraikan di muka, bahwa pengawasan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan adalah menetapkan tujuan. Kemudian yang kedua yaitu menyusun anggapan-anggapan, yaitu menciptakan dan mencari kesesuaian penggunaan dan menyebarkan anggapan perencanaan. Yang ketiga menentukan sebagai alternatif tindakan. Banyak sekali cara yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, tetapi semua cara yang ada belum tentu dapat digunakan. Ada cara-cara yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, ada pula cara yang sudah sesuai. Oleh karena itu, agar tujuan dapat tercapai sebaiknya dipilih dengan cara-cara yang sesuai saja. Yang keempat yaitu mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih. Yang kelima, mengambil keputusan. Setelah diadakan penilaian dengan mengadakan pembandingan serta pertimbangan-pertimbangan yang masak terhadap berbagai alternatif, barulah diambil keputusan tentang alternatif mana yang diharapkan dapat mencapai tujuan. Yang keenam,
yaitu menyusun rencana pendukung. Selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Yang pertama yaitu sulitnya mencari anggapan secara teliti. Kesulitan mencari anggapan secara teliti merupakan salah satu faktor yang membatasi perencanaan. Keadaan mendatang yang penuh dengan ketidakpastian sulit untuk diramalkan secara pasti dan tepat. Yang kedua yaitu perubahan yang sangat cepat. Suatu kehidupan yang bersifat dinamis dapat dikatakan dengan baik. Akan tetapi jika perubahannya yang terjadi terlalu cepat, maka dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam menyusun suatu perencanaan. Yang ketiga yaitu kekakuan internal. Kekakuan internal merupakan kekakuan yang tercipta dan berasal dari dalam organisasi perusahaan, dapat berupa kekakuan psikologis, kekakuan karena adanya prosedur, kekakuan kebijaksanaan, serta kekakuan sumber daya dan dana. Yang pertama yaitu kekakuan psikologis. Kadang-kadang orang kalau sudah mempunyai suatu pendapat sulit untuk diubah. Demikian pula cara berpikirnya. Yang kedua, kekakuan prosedur kebijaksanaan. Sekali prosedur dan kebijaksanaan ini dibuat dan dapat diterima oleh orang banyak, maka sulitlah untuk diubah. Ketiga yaitu kekakuan sumber daya dan juga dana. Sekali modal ditanamkan pada aktivitas tetap, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di waktu mendatang menjadi sangat terbatas. Yang keempat yaitu kekakuan eksternal. Hal ini sangat sulit untuk dikendalikan dan juga diawasi oleh para manajer karena sangat berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan juga politik, teknologi, kebudayaan, geografi, perekonomian, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu waktu dan biaya. Waktu yang harus dikeluarkan untuk menyusun suatu peramalan, menilai berbagai alternatif atau aspek-aspek lain dari perencanaan yang dapat dikatakan tidak terbatas. Namun kemampuan manusia untuk menggunakan waktu yang ada sangat terbatas. Kemudian, adapun syarat-syarat pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu harus berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. Yang kedua yaitu harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Yang ketiga, harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian sebagai alternatif sesuai dengan tuntunan-tuntunan untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu harus bersikap optimis dan mempunyai kemampuan atau kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.